Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani mau mereview untuk tanaman atau sayuran kangkung ya, yang di usia 12 hari ini baru pemberian pupuk kandang saja ya, berupa kohe dari kotoran ayam ya. Ini penampakannya, coba kita lihat dari atas seperti ini. Saya punya 1 2 3 4 5 6 7 bedengan ya, ini masuk 3 kilo. Ini waktunya untuk penyiangan ya, untuk penyiangan atau pembersihan gulumannya ya. Cukup gampang, tinggal dicabut-cabut saja, maaf, ke bawah. Ini untuk penyiangannya jadi lebih mudah ya. Setengah ini kita garuk saja ya, digaruk seperti ini ya. Ini waktunya, ini belum kita kasih pupuk urea ya, masih seperti ini, belum kita kasih pupuk urea karena kemarin hujan terus ya. Kalau saya biasanya kalau pupuk urea itu dalam satu tangki siram isi 5 liter itu 1 sendok makan ya. Dan ingat, untuk pembuatan bedengan seperti ini kita maksimalkan di bisa dijangkau dari kanan dan sebelah sana ya, dari kanan dan kirinya ya. Jadi lebih enak ya, dalam gak diinjak nggak apa ya. Nah, walaupun kita mau nyampe sana, nyampe ujung, kita bisa pakai 2 kaki ya, seperti ini. Nah, ini fungsinya ya rekan-rekan ya. Kalau biasanya kita tabur kangkung langsung di bedengan full, nanti kita bisa kanan doang ya, kanan kiri ya. Tapi kalau dibelah seperti ini jaraknya sekitar 20 atau 25 cm, 20 atau 25 cm. Yang penting ada untuk pijakan kaki ya di sini buat nyemai gulmanya ya, lebih praktis seperti itu. Ya, kalau udah disemai bagus ya. Jadi kangkung itu makanannya atau fotosintesisnya lebih maksimal ya, dibandingkan harus berebut makan sama tetangga ya, atau rumput liarnya ya, seperti itu. Tuh kan, jadi kelihatan bagus ya. Ini tinggal kita siram urea 1 hari, besoknya selang 1 hari lagi kita kasih micin sama takarannya 1 sendok juga. Itu udah bagus ya. Nanti dilihat dari masa pertumbuhannya beda ya. Dan pas kita cabut pun dia nggak apa ya namanya ya, dimakannya itu lebih renyah ya. Masih kalau dipatahin seperti ini, sebentar saya ini, misalkan ini kangkung ya, diginiin pasti patah. Kalau yang sering pakai urea sama micin ya, bedanya kalau cuman urea doang ditabur segitu aja, itu beda, bisa dibedakan ya. Coba, soalnya saya pernah mencoba ya, kalau langganan saya mintanya seperti itu, pas dilakuk seperti ini, ditekuk seperti ini, dia patah. Bedanya ya, kalau pakai micin 1 hari, besoknya pakai urea 1 hari. Kenapa kita nggak sistem tabur atau aur? Kita kan pakai bedengan seperti ini ya. Jadi satu lebih irit, memang pemakaian urea nanti bakal keprediksi dibandingkan harus ditabur seperti ini ya. Kalau kita tabur seperti ini nanti bakal tidak istilahnya kita keborosan nantinya ya untuk pemakaian pupuknya ya. Sedangkan ini kita di kos dalam 1 kilo itu untuk tanaman kangkung standarnya di 200 ikat ya. Kalau misalkan untuk pemasaran atau penjualan itu 1.000 per ikat, berarti 200 ikat itu 200.000. Kita modalnya itu di 50.000, 35.000 untuk bibit dalam 1 kilo, terus 10.000 lagi untuk pupuk kandang. Itu pun masih berlebih ya. Kita kasih kos 10.000 untuk 1 karung, berarti jadi 35 tambah 10 45. Nah, 5.000 itu kita maksimalkan ya untuk
pemberian pupuk di urea atau micin ya, seperti itu. Jadi costnya untuk pembebanan di luar tenaga kita itu 50.000. Kalau penghasilannya di atas 200 atau 200 ikat itu 200.000, berarti kita per harinya itu dalam 1 kilo itu mendapatkan 150.000 atau paling murah di antara 100 sampai 150 ya. Jadi lumayan omsetnya ya. Nanti bisa dikalkulasikan ini dalam 1 kilo. Ini panen paling maksimal itu 25 hari. Kalau kita punya 25 kilo, berarti kita dalam sehari itu petani ya digaji itu atau dapat penghasilan itu 100 sampai 150.000. Itu kalau kita nanam 1 kilo ya dalam 1 hari ya. Kalau beda lagi kalau 2 kilo ya tinggal diakumulatif saja ya. Itu untuk pembahasan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan ini bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing. Dan itu perhitungan saya di bidang penanaman kangkung. Sekian dari channel Mamang Tani. Semoga wawasan atau ilmu kali ini bermanfaat khususnya buat saya, umumnya buat rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.